Indonesia di tahun 1960-an. Sebuah negara yang sedang mencari jati diri, terombang-ambing di antara kekuatan politik dalam dan luar negeri. Dalam bayang-bayang Perang Dingin, konfrontasi dengan Malaysia, dan ketegangan internal antara PKI, militer, serta Soekarno yang semakin terisolasi, terjadi sebuah tragedi yang akan mengubah jalannya sejarah bangsa. Peristiwa G30S bukan hanya sekadar sejarah kelam, namun juga sebuah misteri yang masih menyimpan banyak tanda tanya hingga kini. Bagaimana bisa kejadian itu terjadi? Siapa yang sebenarnya berada di baliknya? Tahun 1960-an, Indonesia adalah sebuah negara yang penuh dengan ketegangan politik. Presiden Soekarno, yang pernah menjadi pahlawan revolusi, kini menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan persatuan di negara yang masih muda ini. Setelah berhasil memimpin Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, Soekarno kini berupaya meneguhkan kebijakan politik luar negeri yang anti-imperialis dan berhaluan kiri. Ia bersekutu dengan blok komunis, termasuk Cina dan Uni Soviet, sembari memusuhi kekuatan Barat. Di dalam negeri, kekuatan-kekuatan besar sedang saling bersaing. PKI, militer, dan berbagai kelompok nasionalis, semuanya berebut pengaruh di sekitar presiden yang semakin bergantung pada mereka untuk menjaga stabilitas kekuasaannya. Namun, ketegangan ini perlahan-lahan meretakkan landasan pemerintahan. Salah satu kekuatan paling signifikan di era ini adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Di bawah kepemimpinan D.N. Aidit, PKI berkembang pesat dan menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Cina. PKI semakin memperkuat posisinya dengan memanfaatkan kebijakan populis Soekarno dan ketidakpuasan rakyat terhadap situasi ekonomi. Namun, di balik keberhasilan politik ini, ada pihak yang merasa terancam, terutama militer. Militer Indonesia yang sebagian besar berhaluan anti-komunis, mulai melihat PKI sebagai ancaman serius bagi kedaulatan negara. Jenderal-jenderal seperti Abdul Haris Nasution khawatir bahwa PKI akan menggunakan pengaruhnya untuk melemahkan militer dan mengambil alih kekuasaan. Kecurigaan dan kebencian antara militer dan PKI terus memanas, menciptakan atmosfer yang sangat tegang. Selain ketegangan dalam negeri, kebijakan luar negeri Soekarno juga memperparah situasi. Salah satu kebijakan paling kontroversial adalah konfrontasi dengan Malaysia, negara tetangga yang didukung Inggris. Soekarno menganggap pembentukan Malaysia sebagai bagian dari rencana imperialisme Barat untuk mengepung Indonesia. Kebijakan ini menyebabkan ketegangan militer yang intens dan semakin menguras sumber daya Indonesia. Ekonomi negara semakin terpuruk dengan adanya inflasi tinggi, kelangkaan barang-barang pokok, dan kesejahteraan rakyat yang menurun. Namun Soekarno tetap teguh pada pendiriannya, dengan keyakinan bahwa Indonesia dapat berdiri melawan kekuatan-kekuatan Barat. Dalam suasana seperti ini, posisi politiknya semakin rentan, dan ia mulai bergantung pada dukungan PKI dan militer untuk mempertahankan kendali. Sementara Soekarno berusaha menjaga keseimbangan antara PKI dan militer, perpecahan semakin terasa di dalam tubuh TNI. Ada friksi yang mendalam antara perwira senior dan junior. Para perwira senior seperti Jenderal A.H. Nasution merasa khawatir dengan pertumbuhan pengaruh PKI, sementara sebagian perwira muda lebih simpati terhadap gerakan komunis dan program reformasi sosial PKI. Perpecahan ini membuat Angkatan Darat kehilangan kesatuannya, menciptakan celah yang mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menggulingkan kekuasaan. Di sisi lain, Soekarno tampaknya memilih untuk menutup mata terhadap konflik ini, berusaha mempertahankan loyalitas kedua kubu tanpa menyadari bahwa perpecahan tersebut akan segera berujung pada bencana. Indonesia di tahun 1960-an tidak hanya menjadi ajang pertarungan politik domestik, tetapi juga medan pertempuran geopolitik internasional. Di tengah Perang Dingin,
kekuatan-kekuatan global seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet ikut campur dalam urusan internal Indonesia. CIA misalnya sangat khawatir bahwa Indonesia akan jatuh ke tangan komunis, terutama karena hubungan erat antara Soekarno dan PKI. Menurut beberapa sumber, CIA mendukung elemen-elemen anti-komunis di Indonesia untuk mengantisipasi pengambilalihan kekuasaan oleh PKI. Pengaruh asing ini menambah kompleksitas situasi politik dalam negeri dan mendorong konspirasi-konspirasi yang beredar di masyarakat. Pada malam 30 September 1965, sekelompok tentara yang menamakan diri mereka sebagai Gerakan 30 September atau G30S melancarkan operasi rahasia yang direncanakan dengan baik. Gerakan ini dipimpin oleh Letkol Untung dan berusaha menculik sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat yang mereka klaim terlibat dalam Dewan Jenderal, sebuah kelompok yang menurut mereka sedang merencanakan kudeta terhadap Soekarno. Para jenderal ini dibawa ke Lubang Buaya, sebuah tempat di pinggiran Jakarta, di mana mereka kemudian dihabisi. Pertanyaannya, apakah operasi ini benar-benar untuk mencegah kudeta atau justru bagian dari rencana yang lebih besar dan lebih berbahaya? Lubang Buaya menjadi saksi dari salah satu tragedi paling brutal dalam sejarah Indonesia. Para jenderal yang diculik oleh G30S mengalami penyiksaan berat sebelum akhirnya dibunuh dan dibuang ke dalam sumur tua. Kekejaman yang terjadi di tempat ini mengguncang bangsa dan membuat militer bereaksi dengan cepat. Pembunuhan ini tidak hanya menghilangkan nyawa para jenderal, tetapi juga menjadi simbol dari betapa mencekamnya situasi politik saat itu. Siapakah yang sesungguhnya berada di balik peristiwa ini? Dan bagaimana rencana ini bisa berjalan tanpa tercium oleh intelijen militer? Setelah kabar tentang pembunuhan para jenderal tersebar, Jenderal Soeharto, seorang komandan militer yang saat itu masih kurang dikenal, dengan cepat bergerak untuk memulihkan situasi. Soeharto segera mengambil alih komando Angkatan Darat dan memerintahkan operasi militer untuk menghentikan G30S. Dalam waktu singkat, gerakan tersebut berhasil dilumpuhkan dan para pemimpinnya ditangkap atau tewas. Namun, kecepatan dan keakuratan tindakan Soeharto menimbulkan spekulasi bahwa ia mungkin sudah mengetahui atau bahkan terlibat dalam peristiwa ini. Dengan cepat, Soeharto menjadi tokoh sentral yang nantinya akan menggantikan Soekarno. Setelah G30S berakhir, Indonesia terjerumus dalam salah satu periode paling gelap dalam sejarahnya. PKI dan mereka yang diduga simpatisan komunis menjadi target pembantaian massal. Di seluruh Indonesia, ratusan ribu hingga jutaan orang dibantai, seringkali tanpa bukti atau pengadilan yang adil. Militer, dengan dukungan kelompok-kelompok nasionalis dan agama, memimpin operasi pembersihan ini. Kekerasan ini meninggalkan trauma mendalam bagi rakyat Indonesia, dan sampai hari ini masih menjadi luka yang belum sepenuhnya sembuh. Peristiwa G30S menandai awal dari berakhirnya era Soekarno. Dalam beberapa tahun berikutnya, kekuasaan Soekarno semakin melemah, sementara Soeharto perlahan-lahan mengambil alih kendali negara. Pada tahun 1967, Soekarno secara resmi dilengsarkan dan Soeharto diangkat sebagai presiden. Inilah awal dari Orde Baru, rezim militer yang akan memerintah Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Namun, misteri di balik G30S masih belum terpecahkan sepenuhnya. Peristiwa G30S tak hanya membawa kehancuran bagi para korban yang tewas, tetapi juga mengubah wajah politik Indonesia selamanya. Soekarno yang dulu dielu-elukan sebagai bapak bangsa, kini tersingkir dari kekuasaan. Di bawah bayang-bayang misteri, Soeharto naik sebagai penguasa baru, membentuk rezim Orde Baru yang akan bertahan lebih dari 3 dekade. Namun, meskipun waktu telah berlalu, pertanyaan besar tetap menggantung.
apa yang sebenarnya terjadi malam itu dan mengapa G30S bisa terjadi. G30S adalah babak kelam dalam sejarah, tetapi juga pengingat bagi kita semua tentang bagaimana kekuasaan, ambisi, dan ideologi bisa membawa kehancuran. Hanya dengan memahami masa lalu, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik.